memperkenalkan diri. Kalau saya Ervan sih, ini kalau status karyawan juga. Nilai-nilai dasar yang pendekatan mbak, jadi dari anggota untuk anggota, yaitu konsepnya tetap membangun. Jadi di sini ya rata-rata mayoritas anggotanya usaha mikro, pedagang dan diharapkan ya koperasinya punya fungsi yang tepat gitu, ada manfaat yang paling tepat. Koperasi itu ada dua, ada namanya open loop sama closed loop ya. Kalau open loop itu dia yang terbuka, nah itu yang bukan anggota nggak masalah untuk memperdayakan sumber daya di koperasi. Kalau closed loop tidak bisa, dia open dari anggota maupun anggota. Jadi koperasi ini masih konsepnya, kalau konsep dasar masih closed loop. Gitu. Artinya ya cuma dari anggota yang bisa memanfaatkan sumber dayanya, kalau yang bukan anggota nggak bisa. Jadi keberadaan di koperasi anggrek ini kita berharap jadi role model ya, jadi role model untuk koperasi lain. Jadi tidak keluar ya. Terus kita juga berharap kita masih juga mengadopsi program-program dari koperasi lain juga. Kita berdiri sendiri. Ya, jadi kami nggak ada bantuan dari luar. Memang iya dulu ya ada dana hibah dari pemerintah, tapi ya sudah dana bergulir. Bergulir contohnya. Jadi kita independen dari kalau ibaratnya memasukkan modal di koperasi ini ya semuanya itu didapat dari tabungan anggota, jasa, banyak lah ya gitu. Ini kami nggak dari luar mas, nggak bekerja sama dengan koperasi, dinas koperasi, kami berdiri sendiri. Ya, tapi intinya kita ngaji pada lomba. Ya, mereka juga mantau kita sih, dinas koperasi itu tetap diperiksa kok kami setiap setahun sekali ya mbak. Setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Itu dia berkas kami juga diperiksa. Laporan setiap tahun kita harus lapor kalau dinas koperasi. Kami kan tiap tahun ada rapat anggota tahunan tuh di ya itu diminta juga sama dinas koperasi. Memang intinya ini untuk warga sini karena memang tadinya itu awalnya itu memang dari PKK itu tadi gitu. Kami nggak mau ngambil anggota yang tidak jelas, misalkan nih kayak orang kontrak, kami nggak mau. Karena kalau orang kontrak itu kan pindah-pindah gitu loh. Jadi kami itu yang memang nyarinya yang anggotanya itu yang domisilinya di sini gitu. Kita tetap menyediakan fasilitas apa yang dibutuhkan anggota, karena kan sifatnya dari anggota ke anggota ya. Misalkan anggota membutuhkan pinjaman, tapi tidak semua pinjaman itu bisa di approve, tapi sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak semudah gitu. Tapi artinya semua balik lagi gitu. Kita punya penilaian sendiri ya anggota. Jadi kalau selain itu fasilitas-fasilitas lain yang kita berikan ya mungkin program selain simpan pinjam ya, pendapatan bunga juga balik lagi ke mereka, semua kita balik ke mereka. Terus ada juga sini program umroh. Pembagian lah. Cuman perbedaannya antara pengurus karyawan kan. Ada perbedaan juga ya. Tapi ya tetap baliknya gedenya anggota. Ada rumusnya. Setiap anggota beda, tergantung mungkin ada simpanan tabungan nggak, nah pinjemannya dia banyak nggak, gitu kan. Transaksi dia selama di sini jadi anggota gimana? Gitu. Jadi tiap orang nggak sama. Tiap orang nggak sama. S1-nya nggak sama, jasanya nggak sama. Semakin gede transaksi, semakin besar simpanan di sini, semakin gede juga soalnya. Berarti yang eksternal ini nggak bisa asal masuk. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Mas, misalkan orang tuanya mau masuk, ada jaminan, misalkan mbak ini yang jaminannya. Gitu. Kalau ada nih, misalkan nih teman saya mau kredit laptop gitu. Saya ini harus menjamin karena dia yang saya ini yang bawa. Benar-benar urusannya keluar nggak ini? Susah nggak ini? Kira-kira lancar nggak ya? Kalau misalkan tuh eksternal gitu ya. Tetap kan saya bilang di sini kalau dibilang syariahnya ya masih masuk, tapi kadang-kadang orang bilang enggak. Bunga di sini cuma 1,5% dan pun itu kadang-kadang penyesuaian.
Tidak semuanya semua dimasukin 1,5% dan tidak boleh lebih dari situ. Misalkan dia pinjam beli laptop 4 juta nih. 4 juta tuh kalau dikena 1,5% berarti cuma 60.000. 60.000 itu cuma dibayar jasa 60.000 per bulan, jasa pulang selama 10 bulan. Kurang lebih. Jadi atau otomatis ya kalau dibalik total, kalau kita ngitung total tetap 15% misalkan, tapi tidak seperti itu. Kalau misalkan dia cuma mau 3 bulan ya udah dia cuma kena 1,5 tadi kali lah berarti 45%. Salah satu poin penting apa bukan yang jadi apa ya, bukan kelebihan dan kekurangan ya, jadi PR juga iya, tapi di sini kita nggak pakai pernah namanya istilah debt collector atau segala macam nggak pernah. Jadi kalau misalkan ada yang trouble seperti itu ya sebenarnya ditinggal dihubungkan bagaimana, atau dia cuma bayar jasa doang atau mau bagaimana, atau bulan depan di double. Harus ada komunikasi lah. Tapi selama ini sih jarang membayar, jarang. Disiplin masih. Walaupun mereka nggak bisa, saya bayar udah jatuh. Misalkan simpanan wajib itu kan tiap bulan harus wajib. Kita udah 3 kali nggak bayar ya dapat teguran ya, kalau berapa kali nggak bayar lagi ya keluarkan. Berarti kalau untuk simpanan wajib sendiri sini dikenakan berapa? 20.000. 20.000. Ada yang udah sekarang ada 25, ada yang 30, ada yang 50. Sebenarnya ada pilihan, cuman anggotanya nggak mau diganti pengurusnya. Harusnya kan memang 5 tahun sekali. Nah, setiap ada rat itu kan selalu diingatkan kan. Nanti mau ada kami pengurus harusnya sudah berganti gitu. Yuk monggo kandidat yang mau mencalonkan. Kadang mau.